Sahabat, pernahkah kita berpikir kita sibuk menabung, menyisihkan uang demi masa depan, tapi apakah tabungan itu benar-benar membawa berkah? Jangan salah, dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan ada tabungan yang justru bisa menjadi azab di akhirat. Lalu, bagaimana sebenarnya cara menabung dalam Islam agar hidup kita tenang, rezeki lancar, dan tabungan itu menjadi bekal, bukan beban, sehingga hidup kita penuh berkah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, hari ini kita akan membahas satu tema yang dekat dengan kehidupan kita, sesuatu yang sering kita lakukan, namun kadang belum kita pahami dari sisi syariat. Sahabat, setiap orang tentu ingin hidup tenang, ingin punya persiapan untuk masa depan, dan ingin keluarganya tidak kekurangan. Karena itu, banyak orang berusaha menabung. Namun pertanyaannya, apakah setiap tabungan otomatis membawa keberkahan? Ataukah justru sebaliknya, ada tabungan yang membuat hati semakin kikir, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Islam, menabung bukan hanya perkara menyisihkan harta, bukan sekadar menyimpan uang di bank, celengan, atau emas, tapi menabung dalam Islam adalah bagian dari ibadah. Kalau caranya benar, tabungan itu menjadi sumber berkah. Kalau caranya salah, tabungan itu bisa menjadi sebab azab di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, lalu mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih." Quran Surat At-Taubah ayat 34. Ayat ini memberi pelajaran bahwa menyimpan harta tanpa ada niat untuk menafkahkannya di jalan Allah adalah sesuatu yang berbahaya. Lalu bagaimana cara menabung yang benar dalam Islam? Mari kita bahas satu persatu agar tabungan kita bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi juga menjadi pahala di akhirat. Pertama, niatkan menabung untuk ibadah. Sahabat, semua amal dalam Islam bergantung pada niat. Kalau kita menabung hanya untuk pamer atau untuk merasa lebih kaya dari orang lain, maka tabungan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi kalau kita menabung dengan niat ibadah, untuk menafkahi keluarga, untuk mempersiapkan pendidikan anak, untuk berjaga di hari tua, maka tabungan itu menjadi pahala. Kedua, tabung di jalan yang halal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Apa artinya? Kalau kita menabung dari harta yang haram, dari hasil riba, dari hasil menipu, atau dari pekerjaan yang Allah larang, maka tabungan itu tidak akan berkah. Bisa jadi uangnya banyak, tapi hatinya gelisah, keluarga tidak bahagia, dan rezekinya cepat habis. Ketiga, menabung sambil bersedekah. Ini kunci keberkahan. Kalau kita hanya menabung untuk diri sendiri, uang itu akan cepat habis. Tapi kalau setiap kita menabung, kita sisihkan sebagian untuk sedekah, maka Allah akan melipat gandakan keberkahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Apa artinya? Secara kasat mata memang harta berkurang, tapi secara hakikat harta itu bertambah nilainya karena Allah yang menjaganya. Keempat, jangan lupa menabung amal. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabungan dunia memang penting, tapi tabungan amal jauh lebih penting. Berapa banyak orang yang punya tabungan miliaran, tapi di akhirat nanti tabungannya kosong. Kenapa kosong? Karena selama hidup ia hanya menabung uang, tapi tidak menabung amal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, orang yang cerdas adalah yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, menabung dengan tawakal kepada Allah. Jangan sampai kita terlalu sibuk menabung sampai lupa bahwa rezeki sebenarnya datang dari Allah. Ada orang yang tabungannya banyak tetapi tetap cemas, takut kurang, takut hilang. Mengapa? Karena ia lupa bahwa penjaga rezeki itu Allah, bukan uang yang ia simpan. Sahabat, mari kita renungkan, kalau menabung hanya di dunia, tabungan itu bisa habis dicuri, bisa hancur karena inflasi, bisa lenyap karena sakit atau musibah. Tapi kalau kita menabung di sisi Allah dengan amal salih, dengan sedekah, dengan infak, maka tabungan itu akan kita temukan kembali, bahkan lebih indah, bahkan lebih kekal di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Inilah tabungan sejati, tabungan yang tidak pernah hilang. Sahabat, maka kesimpulannya, cara menabung dalam Islam agar hidup berkah adalah niatkan menabung sebagai ibadah, tabung dari harta yang halal, sisihkan sebagian untuk sedekah, jangan lupa menabung amal, dan sertai dengan tawakal kepada Allah. Kalau kita jalankan ini semua, insya Allah tabungan kita bukan hanya cukup, tapi juga membawa ketenangan hati dan menjadi bekal di akhirat kelak. Sahabat Tafakur channel, hidup ini singkat, tabungan dunia tidak akan kita bawa mati, yang kita bawa hanyalah tabungan amal. Maka mulai sekarang, mari kita belajar menabung dengan cara yang diridhoi Allah, menabung untuk dunia secukupnya, menabung untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki yang halal, hati yang lapang, dan tabungan amal yang penuh berkah.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.